Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru kepada rekan-rekan semua terkait dengan rekrutmen P3K Guru. Dan di video kali ini khusus kami akan membahas terkait dengan masa kontrak, gaji dan tunjangan, serta cuti yang bisa rekan-rekan dapatkan nanti setelah menjadi ASN P3K. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baiklah, langsung saja terkait dengan contoh ataupun mengenai masa kontrak P3K untuk P3K Guru tahun 2021. Di sini kami mendapatkan salah satu contoh dari pelamar yang sudah lulus dan mendapatkan SK-nya. Nah, di sini contohnya rekan-rekan sekalian bisa kita lihat di sini adalah screenshot yang kami dapatkan terkait dengan contoh perjanjian kerja ataupun kontrak P3K ya. Nah, ini adalah contoh dari perjanjian kerja dari wilayah Balikpapan ya, wali kota. Di sini tertulis Kota Balikpapan. Kemudian langsung saja kita ke isi dari perjanjian kerja untuk P3K ini. Yang pertama itu ada pasal 1. Di sini kita lihat mengenai masa perjanjian kerja, jabatan dan unit kerja. Dan kita lihat di sini pihak ke-1 menerima dan memperkerjakan pihak kedua sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, A, masa perjanjian kerja untuk di wilayah Kota Balikpapan ya. Ini diberi kontrak atau masa perjanjian kerjanya itu dari tahun 2022, 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022. Berarti di sini masa perjanjian kerjanya atau kontraknya itu 5 tahun ya rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk jabatan di sini tertulis untuk guru penjas orkes ahli pertama, dan untuk masa kerjanya adalah 0 tahun 0 bulan. Kemudian unit kerjanya di sini juga tertulis tentunya sekolah yang rekan-rekan nanti lamar pada saat pemilihan formasi yang sudah teman-teman dinyatakan lulus di formasi tersebut. Kemudian lanjutan dari contoh dari perjanjian kerja tadi. Nah, di sini yang di pasal keduanya itu adalah terkait dengan tugas pekerjaan, di mana di sini pihak ke-1 membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua. Kemudian pihak kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan pihak ke-1 dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab. Itu terkait dengan untuk tugas pekerjaan ya. Kemudian di pasal ketiga berkaitan dengan target kinerja. Yang pertama di sini ada poin menjelaskan bahwasanya pihak ke-1 membuat dan menetapkan target kinerja bagi pihak kedua selama masa perjanjian kerja. Kemudian yang kedua, pihak kedua ini guru yang lolos ya rekan-rekan sekalian, wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh pihak ke-1. Kemudian yang ketiga, pihak ke-1 dan pihak kedua menandatangani target perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, itu untuk bunyi dari pasal ketiga mengenai target kinerjanya. Nah, selanjutnya adalah kita langsung saja ke bagian gaji dan tunjangan, yaitu dijelaskan di pasal ke-6. Yang pertama di sini kita lihat untuk di wilayah Kota Balikpapan, pihak kedua berhak mendapatkan gaji dan tunjangan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, pihak kedua berhak menerima gaji dalam golongan 9 sebesar Rp2.966.500. Ini untuk golongan 9 P3K Guru karena itu S1 ya rekan-rekan sekalian. Kemudian pihak kedua berhak menerima tunjangan terdiri atas. Yang pertama di sini ada tunjangan keluarga sebesar Rp415.310. Kemudian untuk yang kedua, tunjangan yang kedua yang diperolehnya adalah tunjangan pangan sebesar Rp217.260.
Dan yang ketiga, tunjangan jabatan fungsional itu sebesar Rp540.000. Dan yang keempat, tunjangan tambahan penghasilan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tunjangan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Balikpapan. Nah, ini teman-teman terkait dengan tunjangan-tunjangan yang didapat oleh pihak kedua atau guru yang dinyatakan lolos P3K untuk di wilayah kota Balikpapan. Yaitu ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan fungsional. Kemudian di sini kita lihat lagi penjelasan yang keempat, besaran tunjangan pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 ini dilakukan sejak pihak kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT ya rekan-rekan sekalian. Berarti pemberian gaji itu berdasarkan SPMT nantinya. Itu SPMT ini dari pimpinan unit kerja penempatan pihak kedua. Kemudian yang keenam, apabila pihak kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 itu dibayarkan mulai bulan berkenaan. Kemudian di penjelasan selanjutnya ketujuh ya, yang tadi yang keenam potongannya, apabila pihak kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 itu dibayarkan mulai bulan berikutnya. Ini sesuai dengan penjelasan Permendagri nomor 6 ya, yang sudah kami jelaskan juga di video sebelumnya. Dan sini penjelasan ke-8, pembayaran gaji dan tunjangan pihak kedua itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ke-9 penjelasannya, penerimaan gaji dan atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 ini dapat dilakukan pemotongan pada saat pembayaran itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu terkait dengan contoh perjanjian kerja yang kami dapatkan, contohnya dari pelamar yang sudah lulus yaitu di wilayah kota Balikpapan. Selanjutnya contoh perjanjian kerja atau kontrak P3K yang kami dapatkan informasinya yaitu di wilayah Kabupaten Aceh Timur rekan-rekan sekalian. Nah, kita lihat di sini langsung saja kita ke penjelasan di pasal 1-nya yaitu mengenai masa perjanjian kerja, jabatan dan unit kerja sama dengan di wilayah Kota Balikpapan tadi. Tentunya di sini ada masa perjanjian kerja yang diberikan oleh PPK, kemudian jabatan, masa kerja sebelumnya, kemudian unit kerja. Nah, untuk masa kerja di wilayah Kabupaten Aceh Timur ini itu sama dengan wilayah Kota Balikpapan tadi, itu 5 tahun ya, diberikan 5 tahun. Terhitung di sini TMT-nya 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2027, dari 5 tahun teman-teman. Dan masa kerja sebelumnya itu tentunya dihitung dari 0 tahun semua. Kemudian untuk pasal kedua mengenai tugas pekerjaan, di sini kita lihat pihak ke-1 menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak kedua. Tentunya pihak kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan pihak ke-1 dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab. Kemudian kita lihat lagi mengenai gaji dan tunjangan ya rekan-rekan sekalian. Untuk mengenai gaji dan tunjangan kita lihat di sini untuk di wilayah Kabupaten Aceh Timur, yang pertama yaitu pihak kedua berhak mendapat gaji ya, berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya. Kemudian pihak kedua berhak menerima gaji dalam golongan 9 sama, yaitu 2.966.500. Kemudian pihak kedua berhak menerima tunjangan terdiri atas. Nah, untuk di wilayah Kabupaten Aceh Timur di sini itu tunjangan pertama itu ada tunjangan keluarga sebesar 10% bagi suami atau istri dan 2% bagi anak, berlaku ini untuk 2 anak. Kemudian tunjangan jabatan fungsional ahli pertama dan tenaga guru itu sebesar, di sini tertulis untuk di kontrak kerja di wilayah Aceh Timur yaitu Rp327.000. Kemudian selanjutnya besaran tunjangan pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya nanti. Kemudian perbaikan gaji ini
dan tunjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 dilakukan sejak pihak kedua melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas, sama itu SPMT juga. Nah, ini sama teman-teman penjelasannya tadi dengan wilayah Kota Balikpapan, itu tentunya sesuai dengan Permendagri nomor 6 sudah kami sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian terbaru sini kita lihat itu pasal 7 mengenai cuti. Jadi rekan-rekan sekalian juga berhak mendapatkan cuti, tentunya di sini jelaskan pihak kedua itu berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama selama masa perjanjian kerja. Kemudian kedua, cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini juga dijelaskan pasal 8 mengenai pengembangan kompetensi. Pihak ke-1 memberikan pengembangan kompetensi kepada pihak kedua untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa perjanjian kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kerja pihak kedua. Kemudian pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga bagi rekan-rekan yang menjadi P3K itu ada penghargaan ya, dimana di sini jelaskan pihak kedua pihak ke-1 memberikan penghargaan kepada pihak kedua berupa tanda kehormatan, kemudian kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi atau kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Nah, selanjutnya pemberian penghargaan kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga penjelasan terkait dengan penghargaan. Jadi itu rekan-rekan sekalian terkait dengan contoh perjanjian kerja bagi rekan-rekan yang sudah mendapatkan SK-nya terkait dengan masa kerja yang diberikan, kemudian gaji dan tunjangan didapat, juga cuti, pengembangan kompetensi, dan juga penghargaan yang rekan-rekan berhak dapatkan setelah menjadi ASN P3K. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.